Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke Ibu. Ini Pak Kurdi, Baru selesai mengajar Bu. Pusing gak kuras. saya lihat ini Pak Kurdi dari tadi duduk sendiri saja, termenung sendirian. Ada apa ya, gerangan? Apa ada yang bisa saya bantu? Ya begitulah Bu Fadilah. Saya memang akhir-akhir ini ada masalah dalam proses pembelajaran dengan anak-anak. Apalagi sekarang ini kan Bu Fadilah, pandemi jadi bikin pusing sekali rasanya. Pusingnya bagaimana Pak? Begini, dalam pembelajaran di akhir-akhir ini itu kan kita daring Bu, jadi kita menggunakan media sosial, WA, kemudian dan lain-lain, dan anak-anak itu tidak pernah hadir 100%. Jadi itu yang membuat saya pusing. Kemudian yang kedua, penyampaian pelajaran itu rasanya tidak pernah maksimal ke anak-anak karena keterbatasan media tadi, aplikasi. Walaupun anak-anak itu hadir sekalipun, beda rasanya kalau di kelas. Kemudian selanjutnya anak-anak juga Bu, ada yang tidak ada pulsanya, jadi beratnya itu di situ. Sampai-sampai itulah yang membuat saya terkadang diam sendiri. Ya, bagaimana bicaranya ini? Iya. Begitu Bu. Jadi dari yang saya tangkap dari Pak Kurdi ini ada 3 ya. Yang pertama adalah tadi dalam pembelajaran daring siswa kurang yang hadir. Kemudian yang kedua dalam penyampaian pembelajarannya kepada siswa cukup sulit ya, karena adanya siswa yang biasa tidak bergabung, ada siswa yang bermalas-malasan karena daring. Dan yang ketiga, ada siswa yang tidak memiliki kuota. Nah, dari 3 masalah itu sendiri, menurut Bapak, menurut Pak Kurdi, apakah apakah sudah ada usaha untuk menyelesaikan ketiga masalah tersebut dari Pak Kurdi sendiri? Sebenarnya sudah ada usaha-usaha yang kami lakukan. Yang pertama itu yang tadi, yang soal kehadiran anak-anak. Ya. Biasanya yang tidak hadir itu saya tetap berikan waktu tenggang, walaupun pada jam pelajaran itu telah habis, kami memberikan waktu untuk tetap kami tunggu misalnya tugasnya dan apa-apa yang belum dimengerti pelajarannya tetap kami buka di WA pribadi. Silahkan kalau ada yang tidak mengerti misalnya seperti itu dan belum mengumpul tugasnya. Tapi rasa-rasanya itu sudah sedikit terpenuhi, tapi kita lagi yang ini kadang kan tengah malam baru datang tugasnya. Ini yang terkadang terlalu menguras lagi waktu. Gitu. Itu untuk yang pertama. Yang ya, pertama. Pak? Kalau yang permasalahan yang kedua menurut Pak Kalau Kurdi? yang kedua sudah akan usahakan juga. Yang kedua itu kan penyampaian materi pelajaran itu kadang tidak tersampaikan kalau di WA, kadang juga masalah jaringannya atau apanya. Usaha-usaha yang kami lakukan itu agar tersampaikan walaupun belum maksimal adalah dengan mengirimkan kembali atau memfoto ulang materi baru dikirimkan lagi ke WA-nya atau di grup yang telah kami buat bersama anak-anak. Namun demikian masih saja ada yang belum mengerti. Itu yang kedua. Jadi tetap kami fotokan materinya lalu kami kirim ke grup, atau kami rekam suara penjelasan lalu kirim
di grup WA dengan voice note. Begitu. Bagaimana dengan yang ketiga tadi masalah Kalau yang ketiga itu kan tidak ada pulsa? ininya, Bu. Tidak ada pulsanya. Ya, kuota ya? Iya. Jadi usaha saya itu kok tidak ada kuotanya. Saya tanya dulu ke anak-anak, apakah ada temannya yang tetanggaan dengan dia? Nah, kalau ada, nah, itu temannya pergi, saya ajak pergi ke temannya yang ada HP-nya dekat rumahnya. Oke. Nah, terus seperti itu tuh kan bisa kalau berkeluarga, misalnya masih ada hubungan keluarga, tapi kalau orang lain katanya dia malu-malu ke rumah temannya. Ya. Jadi terpaksa yang tidak ada HP itu ada yang tertinggal, Bu. Tertinggal mereka pelajarannya, dan terkadang mungkin 1 pekan kemudian baru ada kabarnya. Ini yang bikin pusing karena kita bingung Ya. bagaimana 1 minggu kemudian baru datang, sementara yang lain sudah lanjut ke materi berikutnya, yaitu Menurut Pak Kurdi sendiri, apakah usaha tadi yang telah Bapak lakukan itu berhasil atau tidak? berhasil. Kalau tidak berhasil, ada memang perubahan sedikit. Ya. Nah, mulai dari penambahan siswa yang hadir sudah ada penambahan, tapi yang intinya itu kayaknya masih perlu diperbaiki. Betul, saya bingung bagaimana rasanya keterbatasan kita juga ini sekarang. Iya. Nah, tadi dikatakan sudah ada sedikit perubahan ya, tetapi menurut Bapak masih perlu perbaikan. Kira-kira kalau dari dalam diri Bapak sendiri, perbaikannya itu yang seperti apa yang Bapak inginkan? Kalau menurut kami perbaikannya itu yang seperti biasa katakanlah, kita harus ketemu siswa ini yang katanya tidak ada, yang misalnya lost kontak 1 hari 2 hari, itu yang harus sebenarnya kita ketemu, karena kalau tidak ya akan mengambang, Bu. Baik. Begitu. Jadi yang saya lihat di sini sebenarnya usaha yang telah Bapak lakukan itu sudah ada sedikit peningkatan, tapi perbaikannya Bapak ingin bertemu dengan siswa ya, Iya. secara langsung ya. Iya. Nah, apakah dengan bertemu siswa dengan secara langsung, Pak Kurdi yakin ketiga masalahnya Bapak dapat terselesaikan? Saya rasa bisa. Oke. Bisa kami buru yang tertinggal itu dengan itu tadi kita ketemu langsung dan diberikan penjelasan tentang materi yang telah dilewati. Baik. Apakah ada lagi jalan keluar lain yang menurut Bapak sangat perlu untuk dilakukan? Jalan keluar sih sebenarnya, Ya. saya sangat mengharapkan sih sebenarnya orang tua itu aktif juga. Ya. Dalam artian bukan orang tua yang kerjakan tugasnya anaknya, tapi orang tua ini aktif mengarahkan bahwa sekarang waktunya belajar. Oke. Nah, itu yang sangat kami harapkan sebenarnya dari kerjasama orang tua siswa. Iya. Jadi saya lihat tadi sudah ada 2 yang Pak Kurdi ingin lakukan perbaikan, yaitu kalau bisa ada pertemuan secara langsung dengan siswa dan ada bantuan dari orang tua siswa. Kira-kira usaha untuk melaksanakan kedua perbaikan tadi itu apakah ada dari pihak Bapak? Sudah dilakukan atau sudah rencana akan dilakukan? Sudah dilakukan. Yang pertama yaitu meminta kerjasama orang tua. Kami sudah sering melakukan di WA, di aplikasi WA. Kemudian yang kedua itu ketemu dengan anak baru sedikit sekali yang kami bisa temui, berhubung juga karena rumahnya terkadang juga jauh. Kalau yang dekat-dekat sini sudah ada yang datang, tapi belum maksimal begitu. Oke. Nah, untuk memaksimalkan hal itu apa yang akan Bapak rencana lakukan ke depan? Yang rencana yang akan kami lakukan tetap kami akan lakukan. Cara yang kedua yaitu bertemu dengan siswa. Kalau tidak memungkinkan di sekolah, kami akan coba mendatangi yang bisa dijangkau rumahnya yang dekat-dekat begitu. Baik. Nah, saya kira tadi Bapak sudah menemukan sendiri ya dari jalan keluarnya bahwa ternyata
emang perlu siswa bertemu langsung. Kemudian Bapak tadi mengatakan Bapak ingin berinisiatif sendiri mengadakan mendatangi rumah siswa yang dekat dari sekolah. Saya kira itu usaha yang sangat bagus, Pak. Saya yakin sekali insya Allah kedepannya Bapak akan bisa dan akan mengatasi masalah-masalah yang telah Bapak rasakan tadi. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana komitmen Bapak dengan rencana Bapak ini? Apakah Bapak yakin akan melakukannya? Dan bagaimana keyakinan Bapak ini? Yakin kami insya Allah akan lakukan karena ini juga sudah mulai berjalan, Bu. Cuma terkadang sebagai manusia biasa ada memang kejenuhan. Ya inilah yang kejenuh. Kalau kita lagi semangatnya mungkin bisa, tapi kalau pas lagi jenuhnya kita sebagai manusia biasa, inilah yang biasa menghambat. Kadang butuh lagi semangat atau motivasi begitu. Iya. Dari segi motivasi, kalau kita melihat ini ada di sekolah, bagaimana menurut Bapak dengan memberdayakan sumber-sumber yang ada di sekolah, apakah dapat dilakukan atau itu juga merupakan salah satu dukungan atau bagaimana? Betul, kami sangat mengharapkan dengan dengan fasilitas di sekolah dan fasilitas sumber daya. Kami sebenarnya sangat membutuhkan arahan dari guru-guru senior, kemudian dari fasilitas sekolah. Kami sudah diberikan sebenarnya karena ada wifi di sekolah. Kemudian cuman ya itu tadi dari diri sendiri sebenarnya, Bu. Kebanyakan begitu karena jenuhnya itu. Karena memang membutuhkan sebenarnya sih tenaga terlalu, cuma pikiran dan beban moralnya yang membuat kita terkadang kita agak sedikit jenuh begitu. Iya. Saya cukup memahami apa yang Pak Purdi rasakan dan saya yakin insya Allah dengan keinginan murni, keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik dari Bapak sendiri, insya Allah akan berdampak pada keyakinan dari hatinya Bapak. Jadi tetap semangat untuk melakukan hal tersebut. Insya Allah kalau kita ikhlas melakukannya akan ada muncul hal-hal yang positif yang tidak kita sangka-sangka akan membantu kita. Tetap yakin Pak, karena komitmen itu dalam hal keyakinan diri sangat perlu. Tetap semangat dan saya kira insya Allah semua rencana-rencana yang telah Bapak lakukan insya Allah sukses ke depannya. Amin. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin terima kasih Pak ya sudah berbagi masalahnya dengan saya. Sama-sama. Iya. Terima kasih juga motivasinya dan arahannya. Baik, terima kasih. Saya duluan ya Pak ya. Iya, makasih banyak. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.